dari suatu fungsi yang tertentu, gitu. Misalkan di nomor 4, coba kita mulai ya, nomor 4, halaman 94, coba bisa dilihat. Jadi tujuannya untuk mendekati suatu nilai, gitu ya, suatu nilai tertentu. Didekati karena nilai eksaknya itu juga di kenyataannya sulit dicapai. Nah, di kenyataannya itu didekati dengan deret Fourier, itu salah satunya. Hingga kalau katakanlah di contoh 4.1 gitu ya, coba dilihat dulu contoh 4.1 ya. Di sana ada soal ekspansikan fungsi periodik berikut dalam deret Fourier pada interval minus pi sampai pi. Nah, kalau di gambarnya itu adalah di gambar E4.1 ya. Grafik deret Fourier fx untuk beberapa suku. Nah, di sana ada suku X, ada suku Y. Nah, jadi melihat dari fungsinya gitu ya, bahwa fx ini maksudnya fx itu bernilai minus 1 jika range-nya x-nya itu lebih besar dari minus pi dan kurang dari 0 gitu. Contoh 4.1 di soalnya itu, halaman 85 itu. Cara bacanya gitu. Fx bernilai minus 1 jika x-nya minus pi sampai 0. Tetapi fx itu bernilai 1 jika x-nya 0 sampai pi. Nah, kalau digambar E4.1, ya nih, nanti hasilnya kan akan gini kalau dengan soal seperti ini. Contoh 4.1. Jadi digambar akan gini. Nanti ketika di sini 0 bisa 1, bisa minus 1 ya. 1. Tapi ketika x-nya lebih besar dari minus pi, berarti kan ke arah sini, itu dia minus 1, berarti ada di bawah. Ada di bawah, minus 1. Oke, ini yang pertama, yang atas. Tetapi fx bisa bernilai 1 kalau x-nya lebih besar dari 0 dan kurang dari pi. Nah, ada dua persamaan seperti ini, fx sama dengan minus 1 dan fx sama dengan 1. Kemudian didekati dengan deret Fourier. Nah, seperti apa hasilnya? Hasilnya ada di gambar E4.1 gitu ya. Jadi intinya makin n-nya itu makin besar, dia hasilnya ya mendekati garis angka eksak 1 ini, meskipun dia tidak. Dia hasilnya makin n-nya makin banyak, dia mendekati gini. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini juga gitu. Mendekati sini. Dia tidak persis angka minus 1 maupun 1 ya, tapi dia berosilasi. Nah, fungsi ini yang mengandung fungsi trigonometri sinus ataupun sinus gitu. Makanya kalau di deret Fourier itu dia diekspresikan sebagai fungsi sinus dan kosinus gitu. Kalau nanti dia n-nya cuma 1 ya dia jauh, melenceng jauh gitu. Dia mencapai titik 1 cuma sekali aja di titik sini, tapi setelah itu jauh, jadi sama 1 kan jauh. Nah, maka dari itu semakin sukunya makin banyak, artinya nilai n-nya itu menuju Taingga, itu akan mendekati nilai eksaknya ini, yaitu nilai 1 dan nilai minus 1. Yang namanya pendekatan kan gitu ya, makin dia jauh didekati ya dia makin dekat dengan angka eksaknya. Itu contoh 4.1. Nah, kemudian
Bagaimana kalau yang nomor 4 gitu ya? Nomor 4. Nah, diketahui f(x) fungsinya 2x plus 1 dalam interval 0, dalam interval x lebih besar dari 0, x kurang dari sama dengan pi, uraikan f(x) dalam deret Fourier sinus untuk x lebih besar dari 0, x kurang dari sama dengan pi. Gambar f(x) dalam satu interval. Nah, kalau seperti ini, penjelasannya seperti ini ya. Nah, untuk interval 0 sampai pi, artinya sini cuma setengah interval ya. Kalau satu interval itu minus pi sampai pi gitu, penuh. Minus pi sampai pi. Nah, karena ini cuma 0 sampai pi, berarti ternyata kalau kita gambar pun hasilnya cuma seperti ini. 2x plus 1 ya, kita masukkan aja ketika x sama dengan 0, ya ini berarti 1. Ketika x sama dengan pi, berarti sini 2pi plus 1. Ini saya coret ya, biru. 2pi plus 1. Nah, sudah gini aja gitu kan hasilnya. Ini untuk interval 0 sampai pi. Nah, kemudian yang ditanyakan, gambar f(x) dalam satu interval. Maksudnya satu interval itu adalah pi sampai minus pi sampai pi. Minus pi sampai pi. Nah, berarti kan antara minus pi sampai 0 kan belum ada kan? Belum ada. Nah, ada dua cara untuk apa namanya? Untuk menggambarkan dalam satu interval. Itu yang pertama itu jika didekati dengan deret sinus. Jika didekati dengan deret sinus. Nah, deret sinus itu seperti apa? Deret sinus itu ya di materinya Pak Firman ya. Jadi kalau deret sinus itu coba kalian bisa buka ulang nanti ya. Silakan kalau ingin merekam ya. Perlu nggak kalian mau record ini? Kalau nggak juga nggak apa.